Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Daviano, tim F1 S1 19098. Pada video kali ini akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah e-business, yaitu materinya tentang perkembangan wireless commerce. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja saya ke penjelasan materinya. Nah, sebelum ke materi, akan ada overview yang akan saya bahas di video kali ini ya. Itu mulai dari pengertian wireless commerce, lalu ada teknologi wireless yang digunakan pada wireless commerce, lalu apa saja kegunaan dari wireless commerce, dan bagaimana faktor perkembangan dari wireless commerce, serta bagaimana perkembangan wireless commerce di negara kita Indonesia. Ya, langsung saja kita ke bagian pengertian wireless commerce. Pengertian wireless commerce. Wireless commerce terdiri dari dua kata ya. Ada wireless dan commerce. Apa arti dari wireless? Wireless itu tanpa kabel, atau kita sebut itu nirkabel. Apa saja perangkat yang tidak menggunakan kabel? Ya, tentu saja itu adalah smartphone dan laptop, dan itu termasuk ke dalam perangkat mobile. Jadi bisa dibilang mobile itu bisa termasuk ke commerce. Kita sebutnya itu mobile commerce. Jadi wireless commerce itu bisa juga disebut mobile commerce. Lalu ada commerce. Commerce itu komersial. Komersial adalah tindakan jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi kedua hal ini disatukan dan jadilah wireless ataupun mobile commerce. Jadi apa sih wireless commerce itu? Wireless commerce atau tadi kita sebut sebagai mobile commerce, singkat saja m-commerce, adalah kegiatan promosi, pembelian, dan penjualan barang ataupun jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau perangkat seluler, yaitu seperti laptop ataupun smartphone. Itu tadi pengertian dari wireless commerce. Lalu sekarang ada teknologi wireless. Maksudnya di sini adalah teknologi yang tanpa menggunakan kabel, teknologi nirkabel. Pertama ada radio frequency identification, itu teknologi radio yang menyampaikan sinyal radio ke target sinyalnya. Lalu kedua ada mobile commerce, yaitu ya perangkat yang perangkat mobile seperti smartphone ataupun laptop dijadikan wadah untuk tindakan komersial. Lalu ada LAN wireless, yaitu jaringan lokal yang digunakan di suatu tempat untuk saling menghubungkan antara tempat satu dan tempat lainnya. Lalu keempat ada teknologi satelit, yaitu teknologi yang dipasang di satelit untuk diluncurkan. Satelit itu diluncurkan ke luar angkasa, lalu sinyalnya dari luar angkasa itu menyebar ke seluruh bumi, dan itulah yang menyebabkan teknologi satelitnya. Jadi teknologi wireless di sini ada 4, mulai dari radio, mobile, jaringan LAN, dan teknologi satelit. Lalu bagaimana faktor perkembangan wireless commerce? Maksudnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan dari wireless commerce ini? Yang pertama, wireless commerce ya, karena adanya wireless commerce, maka hal ini pun menyebabkan semakin berkembangnya perangkat nirkabel. Munculnya berbagai macam perangkat yang tidak perlukan kabel, yaitu seperti awal-awal perkembangan perangkat-perangkat yang mulai dari jam seperti smartwatch ataupun HP yang masih belum Android, tapi kan sudah terhitung nirkabel. Lalu semakin berkembangnya hal tersebut, lama-lama kegiatan jual beli yang hanya beberapa orang mungkin masih menggunakan PC, hal itu pun tidak lagi dibutuhkan karena adanya perangkat nirkabel tersebut. Dan gara-gara berkembangnya perangkat nirkabel dan tidak lagi membutuhkan PC yang mungkin harganya terlalu mahal, jadi muncul perangkat nirkabel yang smartphone. Smartphone ini karena harganya murah dan terjangkau dan juga nirkabel, menyebabkan banyaknya masyarakat yang memakai smartphone. Jadi wireless commerce itu datang gara-gara adanya maraknya pemakaian smartphone. Setelah munculnya banyak masyarakat yang memakai smartphone, lalu muncul pula platform e-commerce. Platform e-commerce itu adalah tempat yang menyediakan belanja ataupun e-commerce seperti itu. Seperti awalnya itu ada platform marketplace di Facebook, ataupun muncul-munculnya aplikasi platform e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia dan sejenisnya. Lalu setelah semua hal ini muncul, tentunya akan ada perbaikan bandwidth sinyal dari operator.
seperti dulu kan sinyal itu masih 3G, sekarang 4G, dan mungkin nanti ada 5G ataupun 6G seperti itu. Nah, jadi faktor perkembangan yang mempengaruhi wireless commerce itu mulai dari berkembangnya perangkat nirkabel hingga ke tidak lagi menggunakan PC-nya, lalu banyak masyarakat menggunakan smartphone hingga muncul platform e-commerce serta perbaikan bandwidth. Itu tadi faktor perkembangannya. Sekarang ada keuntungan dan kekurangan dari wireless commerce. Keuntungannya pertama ya tentu saja bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Wireless commerce tinggal digenggam, tidak perlu dicolok-colok kabel kemana saja. Kita bisa sambil rebahan ataupun sambil ngapa gitu, kita sudah bisa wireless commerce. Lalu kedua, hemat biaya. Ya, ini hemat biaya sudah tentu ya. Wireless commerce itu harganya terjangkau, harganya. Perangkat mobile yang wireless commerce ini sudah hemat biayanya, harga terjangkau. Lalu ketiga, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama mendapatkan keuntungan masing-masing. Ya, kita meskipun secara wireless tetap berhubungan antara satu dan yang lainnya. Lalu ada pun kekurangannya, sebenarnya kekurangannya banyak, tapi ada satu kekurangan pasti, yaitu tentang pemahaman. Pemahaman dari masyarakat melalui teknologi wireless commerce yang tidak semua orang dapat pahami. Semua orang tidak dapat memahami wireless commerce. Contohnya para boomer ataupun para orang tua ya, mereka tidak semuanya paham. Jadi hanya kaula muda, ya kaula muda lah yang memanfaatkan wireless commerce ini. Jadi kekurangannya hanya itu saja. Nah, setelah melihat tadi ada pengertiannya, ada faktor-faktornya, ada teknologinya, serta bagaimana keuntungan dan kegunaannya, sekarang ada perkembangan wireless commerce di Indonesia. Apa yang mempengaruhi perkembangan wireless commerce di Indonesia? Yaitu ada dua, yaitu mulai dari perkembangan teknologi dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menanggapi perkembangan teknologi tersebut. Oke, mulai dari perkembangan teknologinya, terdapat 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya teknologi wireless commerce. Yaitu pertama, mulai dari perkembangan teknologi komputer. Awalnya kan semua dari komputer, baik pada hardware, software, maupun keduanya. Setelah itu berkembang, lalu ada evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu, yaitu dari perbaikan bandwidth ya, mulai dari 3G, 4G, hingga ke jaringan yang akan super bagus. Lalu ketiga, ada dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Ya, gara-gara banyaknya produk, maka banyak juga vendor yang akan menyediakan beragam produk. Banyaknya permintaan. Oke, lalu keempat, munculnya banyak platform marketplace ya, seperti mulai dari marketplace di Facebook hingga muncul aplikasi platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu kelima, ada kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce pada umumnya yang berbasis web. Ya, masyarakat kita terutama di Indonesia ya lebih ke penggunaan smartphone daripada penggunaan web. Tidak saja lebih banyak yang melakukan transaksi via smartphone ya daripada via web, seperti menggunakan Amazon ataupun menggunakan Alibaba Group. Ada juga Shopee Web ataupun Tokopedia Web ya, tapi lebih dimudahkan melewati mobile dan melewati aplikasi mobile. Lalu keenam, ada dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi pada awalnya wireless commerce ini lebih digunakan pada perbankan seperti m-banking ya, karena ya perkembangan tadi dari bank tersebut merajahlah ke perekonomian di Indonesia. Lalu bagaimana perilaku masyarakat terhadap munculnya wireless commerce tersebut? Satu, ya tentu saja yang seperti saya bilang tadi, meningkatnya pengguna smartphone. Lalu kedua tadi gara-gara maraknya pengguna smartphone, munculnya perilaku konsumtif, inovatif, dan kreatif. Perilaku konsumtif ya mengkonsumsi semua hal yang ada di smartphone tersebut secara komersialnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada data pengguna sosial media per bulannya. Pada bulan ini data diambil Januari 2019 oleh Hotsuite. Di sini bisa kita lihat ya, ada sekitar sudah 50% lebih pengguna aktif sosial media itu di Indonesia. Ada 0,5% dari populasi Indonesia. Jadi memanfaatkan hal ini, keaktifan media sosial di Indonesia, maka hal itu juga lah yang menyebabkan perkembangan wireless commerce di Indonesia. Ya, orang-orang juga ingin mencari sesuatu kan selain bermain HP gitu. Nah, jadi harus cari cuan lah begitu kan. Jadi harus
pandai-pandailah memanfaatkan sosial media yang digunakan hingga ya itulah dia wireless commerce-nya muncul. Ya, sekarang sudah selesai pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini adalah akhir videonya. Jika ada saran ataupun kritik bisa saya terima atau disampaikan di kolom komentar. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.